sholawat itu penopang untuk keselamatan seseorang nanti di hari kiamat. Jadi penolong, ya, karena termasuk di situ orang gampang bertemu dengan Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah pada suatu hari ketika Rasulullah akan meninggal, itu si Sayyidah Fatimah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai ayah, kalaulah aku sedih, aku susah, maka ketika aku bertemu dengan engkau, menatap wajahmu, maka hilang kesusahanku. Jadi wajahnya Nabi itu memang menjadi pengobat. Orang ngelihat aja senang, kecuali orang yang hasud, orang dengki. Abu Jahal ketika ditanya ma ra'yukum bi Muhammadin, pendapatmu gimana tentang Muhammad, Abu Jahal masih jujur juga walaupun 100% benci Nabi Muhammad. Ketika ditanya gimana pendapatmu tentang Muhammad, seharusnya orang benci itu kalau ada orang punya kebaikan 99, satu yang buruk, maka biasanya kalau orang buruk ditanya pasti satu itu yang keluar, orang itu padahal satu aja keburukannya, 99 yang baik, tapi dasar memang orang benci, yang keluar yang jelek. Tapi Abu Jahal ketika ditanya pendapatmu tentang Muhammad ya apa, dia mengatakan innahu laisa biwajhin kadzab. Muhammad itu wajahnya bukan wajah pendusta. Muhammad itu jujur sebenarnya, benar. Cuma dorongan hasud, ya, dorongan hasud, orang hasud itu, ya, seperti kata Nabi, innal hasad, sesungguhnya hasud itu bagaikan api yakulul hatab, sebagaimana api membakar kayu, pelan-pelan habis kebaikan, demikian pula hasud membakar kebaikan seseorang. Jadi kalau ditanya ma ra'yukum bi Muhammadin, Abu Jahal mengatakan innahu laisa biwajhin kadzab. Nabi Muhammad itu wajahnya bukan wajah pendusta. Zaman tidak usah ngelihat Nabi Muhammad saat ini, sama ngelihat wajah Habib-Habib yang ganteng-ganteng itu enak dilihat. Habib Jindan itu putih bersih, mulus itu ya. Kenal Habib Jindan? Ya, ganteng bersih. Itu ibaratnya cangkokannya Nabi Muhammad yang sudah turunan ke-40 dari Nabi Muhammad ke-40 itu masih kayak gitu gantengnya. Kalau buah-buahan itu kalau dicangkok 40, yang tadi gedenya segini mungkin jadi segini sudah ya buahnya itu, sebab kalau dicangkok pertama, cangkokan kedua itu masih bagus, masih memper dengan yang di pertama. Nanti kalau kedua dicangkok itu agak kecil lagi, sudah tidak murni asli kayak yang pertama. Nah ini kalau ibarat wajah kayak gitu, turunan 40 masih kayak gitu, gimana kalau yang pokoknya? Kalau ngelihat pian Sarifah itu yang nyalai wajahnya itu turunan masih 40, 41, gimana dengan datuknya dulu, ya. Nabi Muhammad wajahnya itu Masya Allah. Itu Sayyidah Fatimah kalau sedih natap wajahnya Nabi Muhammad, hilang sedihnya. Lapar ngelihat wajahnya Nabi Muhammad, kenyang.
Makanya Sayyidina Abu Bakar dikit-dikit ke rumahnya Rasulullah datang, baru masuk rumah kayak tidak nyaman gitu, datang lagi ke tempat Nabi Muhammad, sekiranya tidak mengganggu, beliau kepingin duduk dengan Nabi Muhammad ya. Jadi Siti Fatimah mengatakan, nah kalau saya sedih melihat wajah sampean wahai ayahku, hilang sedihnya. Cuman permasalahannya, kalau nanti sampean meninggal, saya meninggal, terus saya nyari sampean di mana? Tentu sampean memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sementara saya sendiri tidak tahu. Ini persis kasusnya Sauban. Sauban itu asalnya gemuk, tahu-tahu ketemu Nabi jadi kurus, matanya sembab terus. Kenapa Sauban ya Rasul? Persis kayak Siti Fatimah, cuman kan Siti Fatimah masih anak. Dan ini Sauban sahabat. Tentu engkau memiliki kedudukan yang tinggi ya Rasulullah, sementara saya tidak tahu nanti di mana. Sementara saya ini kalau tidak ketemu sampean, saya bingung bagaimana nanti. Maka Nabi bertanya, apa keinginanmu? Murafaqatuka ya Rasulullah, saya kepingin kumpul sama sampean, baik dunia maupun akhirat. Itu sahabat. Maka Nabi katakan, Fatimah, carilah aku nanti di hari kiamat di 3 tempat, yang tempat itu sangat dahsyat. Kamu nanti dibangkitkan, semuanya nanti dibangkitkan oleh Allah, khufatan, uryanan, ghurlan. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Satu, dia tidak pakai kalas kaki. 2, tidak pakai baju, telanjang. Kemudian ghurlan, laki-laki itu semuanya tidak berkhitan, masih keluar lagi gitunya, apa namanya, kepalanya itu tertutup semuanya. Ghurlan itu tanpa dikhitan, kayak gitu. Dan mereka nanti keringatnya ala sukhumi, ala sukhunil udhuni, sampai ada yang segini keringatnya, jadi gini ketutup, ada yang di dada deh. Maka cari, mereka itu semuanya galau. Sampai Siti Aisyah ketika diceritakan ini menangis. Hal ya Rasulullah, hal ya ba'duna ba'dun, apakah nanti kami satu dengan yang lainnya saling melihat ya Rasulullah? Kalau semuanya telanjang, tidak pakai baju, tidak apalagi alas kaki, terus ghurlan itu kulub, keluar lagi daging yang ada di ujungnya yang pernah dikhitan. Katanya Nabi, Aisyah, likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni, mereka itu ada urusan yang sangat penting, sangat fokus. Mereka tidak mikirin siapa-siapa. Mereka mengatakan, aku nafsi, aku kepingin selamat, aku kepingin selamat. Jangankan sampean, nabi-nabi itu banyak yang minta. Sampean datang ke Nabi Adam jawabannya nafsi. Dah, urus diri sendiri aja, aku ini malu sama Allah, aku pernah makan buah khuldi. Kita datang sama Nabi Nuh, sampean kan kakek saya, tolong bang cucu ini nah. Kata Nabi Nuh, aku malu sama Allah, anakku ndak nurut, istriku ndak nurut. Kita datang kepada Nabi Ibrahim, Abi Ibrahim pun mengatakan, aku pun malu sama Allah,
Kita datang kepada Nabi Musa mengatakan aku pun malu sama Allah. Kita datang sama Nabi Isa pun mengatakan aku malu sama Allah, aku disembah oleh manusia. Ya. Isa Al-Masih, Yesus itu kan disembah. Nabi Isa mengatakan aku malu sama Allah. Semuanya mengatakan malu. Nabi semuanya mengatakan aku kamu. Gimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Yang Nabi itu gelarnya maksum, terjaga daripada berbuat dosa. Maka cari aku di 3 tempat, di saat itu dahsyatnya luar biasa, sehingga seorang anak lari daripada ibunya. Kenyataan di dunia kan dakwah pagi gini yang dipanggil mak itu anak kita. Coba sampai enggak percaya, pagi-pagi yang mak bajulun mana mae, sepatulun mana mae. Pagi belum apa-apa sudah mak. Nanti pulang sekolah yang dicari mama mana. Ini yang dicari pertama. Mama. Tapi di hari kiamat anak sadar, aku paling sering bikin sakit hati sama mama, aku paling sering bikin jengkel mama, aku paling sering bikin nangis mama. Tanyakan biarkan ibu-ibu sering tidak jengkel sama anak-anak. Jangankan anak yang gede, anak yang kecil itu nah, yang SD itu, ayolah kasihin mandi, ya mak, suruh mandi bilang iya mak, tapi ngumpet main HP. Ya Allah, nah, suara pian kan tinggi. Ya Allah, disuruh mandi tidak suruh mandi, berarti hati sampean lagi jengkel itu. Nah itu ada tulisannya di malaikat Raqib Atid itu, jengkel mamanya. Itu kan dosa berarti. Anak ngerti banyak dosanya. Sampai kadang-kadang orang tua, udah tua masih disering jengkelin sama anaknya. Itu ngerti anak, karena dia punya catatan juga. Kau pernah jengkelkan mamamu? Dia ngerti, ya Allah aku malu sama mama, jauh-jauh. Kecuali orang-orang yang diberikan iman oleh Allah, aku pertemukan mereka dengan keturunannya yang mereka beriman, anaknya bakti, anaknya soleh, tidak pernah jengkel orang tuanya, ketemu sama mamanya, mak sehat tapian mak, mamanya lagi disiksa, mak ya Allah ringankan beban mamaku ya Allah. Anak jadi orang alim, anak jadi orang hafal Quran, ngelihat orang tuanya terseok-seok, angkat tangan dia sama Allah. Ya, man qara'al Qur'ana wa amila bih, ada orang yang membaca Quran, isinya Quran dikerjakan. Anak membaca surat tentang ayat tentang tahajud, anaknya melakukan tahajud. Membaca ayat tentang sedekah, pagi-pagi anak sudah sedekah, ngerjakan isinya Al-Quran. Maka kata Nabi, apa yang diberikan Allah ini otomatis. Tuwija walidahu bitajil wikor, maka ibu bapaknya diberikan mahkota oleh Allah dengan mahkota kewibawaan. Yang ngamalkan anak isi Quran, tapi yang diberi mahkota oleh Allah orang tuanya, sehingga orang nanti nanya, tuh siapa tuh siapa? Oh itu mamanya si Anu, kan biasanya kan gitu, di dunia kan gitu. Itu oh itu mamanya si Rifki, banyak panggil mama Rifki, mama Arif. Masa bini-bini panggil Arif? Ya kalau anaknya namanya Arif, mama Arif, mama ini. Besok gitu juga, siapa tuh yang memakai mahkota kemewahan nang wibawa? Oh itu mamanya si itu. Siapa si itu? Si itu orang yang membaca Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran.
tuwija walidahu bitajil wikor, dengan mahkota kewibawaan. Mamanya wibawa, abahnya wibawa. Dau'uhu, nang cahayanya mahkota orang tua ini, ahsanu min dau'i samsi fi dunyakum, itu cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di dunia kalian. Ini hebatnya matahari Numa. Nah, hebatnya matahari. Jarak dengan kita ini 153 juta kilo. Juta kilo. Ini kenapa dipasang lampu? Karena matahari lagi belum keluar. Matahari nongol jam 7, jam 8, tidak ada gunanya lampu ini semuanya. Pian matikan lampu semuanya, masjid ini tetap terang. Pian bisa melihat wajah ulun walaupun pagi jam 8. Tapi kalau gini sampai matikan lah gelap semuanya. Pian ngelihat ulun remeng-remeng. Betul enggak itu? Mataharinya, nah pian mahkota siapa itu bapaknya si Anu. Siapa si Anu? Dia yang ahli baca Quran. Dia, ini bedanya. Tapi kalau anak durhaka sama orang tua, dia lari. Buru-buru orang tuanya dikasihkan mahkota, dia sendiri aja ketakutan lawan abah mamanya. Karena takut orang tuanya nuntut, kau bikin sering sakit hati aku. Nah, ini nanti di hari kiamat. Pertama kata Nabi, ketika orang tua, anak lari dari orang tua, suami lari dari istri, orang tua pun demikian lari dari anak. Kalau dia tidak tanggung jawab, anak tidak pernah dingajikan, anak tidak diperkenalkan kepada nabinya, anak tidak dikenalkan kepada Al-Qur'annya. Nabi kan bilang, adibu auladakum bisalasi khisalin, ajarin, didik anakmu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi nabi, tanamkan cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Gimana cara menanamkan? Kenalkan sama Nabi Muhammad, baik sejarahnya maupun gawiannya. Anak mau megang tangan kiri, Nabi melarang banget. Pakai baju pakai tangan kanan dulu, Nabi pakai tangan kanan. Contohkan dengan Nabi Muhammad semuanya. Jadi anak kenal, nabiku gini kah, nabiku gini kah, nabiku gini kah, kenal semuanya. Kemudian yang kedua kata Nabi, hubbi ahli baiti, tanamkan anakmu cinta sama keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ada 2. Nang bin nasab, dengan keturunan darah, itu habaib keluarga Nabi. Yang kedua yaitu orang yang bersambung dengan Nabi dengan ilmunya, orang alim. Kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang yang membawa ilmunya Nabi. Para ulama datang ke rumah guru ini, datang ke rumah guru ini, mereka lah ahli warisnya para nabi. Nah, yang ketiga, kenalkan bitilawatil Quran. Anak kita paling tidak, makanya kalau bisa ibu-ibu, bapak, anak kita bisa baca Quran melalui tangan ibu bapaknya, bukan melalui orang lain. Pertama lo ya, paling tidak abata saja, kho, alif, ba, ta, mama yang ngajarin. Jadi kalau anak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu susunan alif ba ta sa jim. Jadi berku walaupun tidak dikirimin mamanya khususon ila abaina wa umma, enggak, cuman anak baca Quran langsung pahala mengalir ke abah mama. Kenapa? Yang ngajarin huruf hijaiyah abah mama. Baru kepingin agak bagus bacaan, tajwidnya benar, serahkan kepada guru nang alim. Itu. Ini kalau kita tidak melakukan itu, nanti dituntut oleh anak kita. Tidak enak-enak melenggang pian ahli sholat, terus anak pian tidak ngerti sholat, terus pian bisa melenggang ke surga. Tidak. Anak pian yang nuntut nanti. Tapi beda ketika pian ngajarin anak, pian mondokkan anak,
pian nak umpamanya karena sibuk cari duit untuk pendidikan anak semuanya, mondok semuanya, ngapalkan Quran semuanya. Umpamanya nak orang terseok-seok karena sholatnya banyak tertunda, terbengkalai orang tua karena sibuk nyari duit untuk anak. Anak alim, anak hafal Quran, anak yang minta sama Allah, ngerti kasihan orang tuanya. Apa 3 perkara itu? Yang pertama ujar Nabi, Fatimah, cari aku ketika kacau, lagi panik, carilah aku di mana orang banyak lupa kepada orang tuanya, lupa kepada istri, semuanya dia lupakan. Cari aku di situ, kata Nabi. Kapan? 1, kata Nabi, ketika amalmu sedang ditimbang. Jadi sampai itu tegang itu, Pak. Jangankan punya kita, orang sampai nonton bola aja yang favorit sampean mau kena final T, wah, ya, atau nendang ya, begitu favorit sampean mau nendang, gol, padahal lapangannya di sono. Di mana Real Madrid gak sampean dukung, sampean ndak ikut-ikut tapi dukung, gol, saking senengnya. Gimana kalau itu amal sampean sendiri ketika ditimbang? Ibarat kalau nendang ndak masuk, sholat ternyata ndak diterima, ya Allah, jerit sampean. Tapi begitu ditimbang, gol, amalnya berat, alhamdulillah, lagi ditambah lagi puasanya, alhamdulillah. Dan itu peramal. Makanya dikatakan hisab kita nih, catatan amal kamadil basar, sepanjangan mata memandang pian ini semuanya ada catatan amal pian, dan masing-masing akan dikoreksi oleh malaikat, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya paling enak mati, bangun, langsung disuruh masuk surga, nggak pakai ditanya-tanya lagi. Makanya dikatakan umatnya Nabi Muhammad masuk dengan cara 3. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, nang sepertiga ndak pakai ditanya. Bangun dari kubur, dah ika masuk surga, masuk surga, masuk surga. Ndak pakai ditanya, ya Allah, ndak usah dah, masuk. Sama juga orang nonton bola. Ndak ada Pak Gubernur ditarik mana karcisnya, ndak ada. Wiu, dikawal kalau berhenti langsung masuk, langsung nggak pakai mana karcis, nggak ada, langsung didudukkan di tempat yang enak. Nah, moga-moga kita masuk yang bubuan gini, Bu Ay, mati langsung masuk surga, nggak usah ditanyain sholatnya, nggak usah ditanyain puasanya, udah dianggap baik semuanya sama Allah. Ketika catatan ditimbang, cari aku di situ, kata Nabi. Yang kedua, ketika menerima buku. Makanya kita setiap berwudu, nah berwudu begini, basuh tangan, kerucuk. Allahumma dini kitabi biyamini. Ya Allah, tolong esok ketika ulun menerima catatan amal ulun, berikan dengan cara tangan kanan. Wahasibni hisaban yasira. Kalau ulun dihisab, ya Allah, tolong nang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan, sebab hisab itu sudah siksaan. Pian ngelihatlah, ada orang bener ditanya KPK, dipanggil KPK, padahal ndak korupsi dia, cuman ditanya. Kalau sampai dengar berita di TV One, apakah ini dipanggil KPK, tanyain tuh diperiksa berapa jam, 11 jam. Anies Baswedan kemarin ditanya 11 jam, padahal ndak punya salah. 11 jam, Bu, coba pian duduk 11 jam, mau bekamih ndak bisa, perut lapar ndak bisa makan, ya kalau ditanyain masih. Bagaimana nang ditanya sampai 16 jam? Yang nanya orang 20, gantian bisa, yang ditanya orang 1. Bagaimana nanti di hari kiamat yang pertanyaannya itu maddal basor,
sepanjangan pandang mata memandang. Intinya minta moga-moga masuk surga tanpa dihisab, ya Bu ya. Itu. Yang kedua itu tadi, Allah ma'tini kitabi biyamini. Biar belajar kalau pian berwudu babasuhna. Allah ma'tini kitabi biyamini, ya Allah tolong berikan kitab catatan amal ulun dengan tangan kanan ulun, wahasibni hisaban yasira. Kalau dihisab ya Allah tolong hisab nang ringan-ringan aja, nang gampang-gampang, ndak usah sulit-sulit. Begitu nang kiri, wala tu'ti kitabi bisimali, ya Allah tolong jangan dikasih catatan amal ulun dengan tangan kiri ulun, ya. Jangan engkau au mi wara'i dhahri, atau menerima daripada arah belakang. Sebab di Quran dikatakan orang yang menerima catatan dengan tangan kanan dia akan mendapatkan kemudahan. Siapa orang yang mendapatkan ini maka dia akan mendapatkan kecelakaan, waliyadzubillah. Makanya tiap wudu Allah ma'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira wa la tuti kitabi bishimali wa la mi wara'i dhahri. Nah, ini doanya membasuh tangan, ya. Yang ketiga kata Nabi, carilah aku nang semua manusia pada ketakutan, yaitu ketika berjalan di atas titian sirat. Kepleset sedikit neraka tempatnya, ya. Sebab sirat itu di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi kalau tidak selamat berarti kecemplung. Jangankan kita kecemplung neraka, boy. Di bawah kita naik jembatan kayu, bawah ada buaya. Jangankan buaya sampai ratusan, sebiji aja lah ada buaya seekor, bah. Apalagi gini mulutnya, ayo jalan ya, diikutin gini. Ini bawah neraka, ya. Di bawah ini neraka. Jadi perbanyak sholawat. Perbanyak apa Bu? Selawat, duduk selawat, baring selawat, dah itu aja dah. Apalagi umur-umur udah tua-tua gini nih, umur-umur di atas 40 lah, umur di atas kayaknya rata-rata di atas 40 ini kayaknya. Sampai berapa sampai? 25? 50, berarti lebih lagi sudah. Kirain masih 25, kok masih muda kelihatannya, ya. 50, di atas lagi sudah. Ya Allah, apalagi di atas 60. Kalau udah di atas 60 dah banyakin selawat lagi sudah. Banyakin selawat. Sebab panennya umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Parak-parakai sudah 60-70 itu, ya. Tinggal ngumpul-ngumpul aja sudah. Yang sekiranya meninggalnya baik, ya, matinya husnul khatimah. Saya kira cukup itu dulu, nanti disampaikan. Moga-moga insya Allah nanti disampaikan pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una waghfir lana dzunubana wa liwalidina ya Rabb, khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyu alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.